Gimana jadinya kalau cowok random yang awalnya kamu ajak buat main bareng, ternyata adalah seorang raja yang sangat kaya raya? Itulah yang dialami Leah, putri kerajaan Estia, yang awalnya cuma pengen menikmati kebebasan sejenak bersama seorang pria yang ia kira hanya rakyat jelata. Tapi secara nggak terduga, Leah justru menghabiskan waktu penuh kehangatan dengan Isakan, Raja Kurkan yang paling berkuasa dan bergelimang kemewahan. Berasa dapat jackpot nggak sih? Entah apa yang merasuki Leah saat itu, alih-alih menghindari Isakan sejauh mungkin, Leah malah menawarkan diri untuk membantu Isakan menghadapi fase bulan purnama. Padahal Kanin udah memperingatkan Leah kalau Isakan bakal lebih agresif, brutal, dan kesulitan mengendalikan diri jika memasuki fase bulan purnama. Dan bener aja, begitu Leah menyatakan kesediaannya, Isakan langsung memulai semuanya dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa pemanasan terlebih dahulu. Meski hal ini bukan pertama kalinya bagi Leah, tapi berbagi momen kehangatan dengan Isakan selalu terasa baru baginya. Jika Isakan selalu bersemangat setiap kali mereka berbagi momen kebersamaan, tapi malam ini, Leah menyadari kalau Isakan menjadi jauh lebih agresif, seolah-olah ia dikendalikan oleh semacam kekuatan tak terjelaskan yang mengalir di dalam darahnya sejak ia lahir. Leah hanya bisa memohon dalam tangisannya, berharap agar proses itu cepat selesai, tapi Isakan malah mendekapnya lebih erat, seraya berkata kalau ia juga mengharapkan hal yang sana, tapi ia sudah sepenuhnya kehilangan kendali atas semuanya. Pada momen itu, Isakan memohon pada Leah untuk bersabar, membiarkan prosesnya tetap berjalan seperti biasa, membiarkan perasaannya yang tulus dan jujur melingkupi Leah, seraya terus memeluk Leah untuk menenangkannya. Isakan mengatakan kalau ia tergesa-gesa menghentikan proses itu sebelum benar-benar selesai, maka ia akan berakhir menyakiti Leah, dan ia nggak ingin hal itu terjadi. Mendengar hal itu, Leah pun hanya bisa pasrah, dan berharap agar semuanya segera berakhir tanpa menambah masalah baru dengan menciptakan kehidupan yang baru. Beberapa waktu kemudian, Isakan nampak sudah membawa Leah kembali ke kamarnya, di mana Haban dan Kanin langsung aja ngomelin Isakan karena udah bertindak ceroboh dengan melibatkan Leah. Meski Leah dipastikan gak bakal hamil, tapi menghadapi Isakan saat fase bulan purnama tentunya sangat menguras energi, sehingga Leah harus beristirahat secara intensif hingga kondisinya pulih. Gak lama kemudian, Leah akhirnya bangun, dan Isakan pun menjelaskan kalau dia gak bakal hamil karena orang Kurkan harus memenuhi beberapa syarat dan menjalani ritual khusus agar bisa hamil atau menghamili seorang wanita. Intinya, Leah gak perlu takut kebobolan kalau lagi main bareng sama Isakan, selama mereka gak memenuhi syarat tersebut atau menjalani ritual itu. Isakan juga menjelaskan tentang latar belakang sukunya yang mewarisi darah serigala, sehingga fase bulan purnama memiliki pengaruh yang lebih besar kepada dirinya jika dibandingkan dengan orang-orang Kurkan lainnya. Mendengar hal itu, Leah pun menjadi penasaran karena ia sebenarnya sangat tertarik untuk mempelajari tentang sejarah, kebudayaan, dan berbagai hal tentang Kurkan. Setelah bertemu dengan Isakan, Leah pun menjadi semakin penasaran, apalagi Isakan sangat berterus terang padanya, seolah-olah ia ingin agar Leah bisa mengenalnya lebih dekat dan mengetahui tentang jati dirinya sebagai Raja Kurkan yang perkasa. Pada momen itu, Isakan juga memberitahu Leah tentang Serdina yang ternyata merupakan seorang Sofaris. Isakan bilang kalau dia bakal menjelaskan lebih detailnya kepada Leah lain waktu, supaya Leah jadi penasaran dan pengen ketemu dia lagi. Bener-bener deh Isakan, bisa aja cari alasan biar bisa ketemu Leah terus. Saat Leah kembali ke istana, dia terus memikirkan perkataan Isakan tentang ibu tirinya yang katanya merupakan seorang Sofaris. Kalau Serdina terbukti sebagai Sofaris, maka dapat dipastikan kalau status Blaine sebagai putra mahkota akan dicabut karena peraturan kerajaan yang melarang Sofaris dan keturunannya memegang posisi penting di Estia. Gak hanya itu, Leah juga memikirkan tentang Isakan yang begitu gigih memperjuangkan kebebasan para budak Kurkan di seluruh penjuru negeri. Padahal Raja Kurkan terdahulu gak pernah segitunya mikirin tentang orang-orang Kurkan yang dijadikan budak di negara lain. Hal itu menunjukkan kalau sebagai seorang raja, Isakan benar-benar memedulikan keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali. Beberapa hari kemudian, tahap pertama negosiasi akhirnya dimulai. 3 orang perwakilan kerajaan Estia akan bernegosiasi dengan Isakan dan 2 wakilnya, sementara Leah akan menjadi penengah. Tapi secara nggak terduga, Isakan malah cuma pengen ngomong sama Leah tanpa mempedulikan Raja Estia dan 2 wakilnya yang ada di hadapannya. Leah lantas menjelaskan tentang proposal yang diajukan oleh Estia dalam perjanjian damai. Pertama, Estia akan menyerahkan kembali semua budak Kurkan yang telah berhasil mereka bebaskan hingga saat ini. Kedua, Estia akan memberikan sebagian wilayah barat di dekat perbatasan kepada Kurkan agar Kurkan bisa memanfaatkan wilayah itu, dan semua keuntungan akan diberikan kepada Kurkan.
Namun, Isakan nampak nggak puas dengan proposal tersebut. Dan Leah menyadari kalau Isakan menginginkan proposal yang keuntungannya setara dengan mengambil alih kekuasaan raja di Estia. Leah kemudian bilang kalau dia adalah tunangan Lord Oberde, dan jika mereka menikah, maka Lord Oberde bakal memiliki hak sebagai pewaris tahta. Mendengar hal itu, Isakan akhirnya menyetujui proposal yang diajukan oleh Estia, tapi dengan satu syarat. Isakan bakal menjadikan Leah sebagai calon istrinya. Raja Estia dan dua wakilnya sontak saja menjadi terkejut dan hendak menolak syarat tersebut, yang mana hal itu seketika membuat kedua wakil Isakan bersiap dalam posisi menyerang. Tapi Isakan langsung mencairkan suasana seraya bilang kalau syarat itu harus mereka pertimbangkan dengan serius dan ia akan memberi waktu kepada mereka untuk memikirkannya. Tahap pertama, negosiasi akhirnya selesai, dan Leah cuma bisa pasrah karena baik Estia maupun Isakan sepertinya nggak ingin mencapai kesepakatan untuk bisa berdamai satu sama lain. Saat Leah lagi overthinking sendirian, Isakan tiba-tiba muncul dan meminta Leah untuk mengajaknya berjalan-jalan di istana. Leah kemudian membawa Isakan ke sebuah aula megah yang selalu dijadikan tempat untuk mendoakan kemenangan dan kesejahteraan untuk keluarga kerajaan Estia. Karena mereka cuma berduaan di sana, Isakan tanpa ragu merangkul Leah dan meminta Leah untuk duduk bersamanya. Padahal mereka belum lama berbagi momen kebersamaan, tapi Isakan udah kangen aja dan langsung menarik Leah ke dalam dekapannya. Isakan juga memberikan sepotong kue coklat untuk Leah dan berjanji akan memberitahu Leah tentang Serdina jika Leah menghabiskan kue coklat itu. Meski lagi diet, Leah terpaksa menghabiskan kue coklat itu. Dan ternyata kue itu enak banget, dan Leah malah pengen makan kue itu lagi. Isakan cuma senyum-senyum aja ngeliat tingkah Leah, dan ngerasa seneng karena Leah sebenarnya punya selera makan yang bagus, tapi ibu tirinya selalu nyuruh dia untuk mengurangi porsi makan dengan alasan diet. Leah, yang gak pengen terhanyut dalam pesona Isakan, berniat untuk pergi, tapi Isakan dengan cepat menariknya kembali dan mendekapnya dengan erat. Isakan kemudian menjelaskan kalau Sofaris dikenal akan kemampuan sihir dan ramuan ajaib mereka, tapi Kurkan juga memiliki beberapa suku yang mampu menggunakan kekuatan sihir. Pada dasarnya, Kurkan dan Sofaris adalah musuh bebuyutan, dan permusuhan mereka mungkin disebabkan karena kemampuan istimewa yang mereka miliki. Isakan langsung menyadari hal itu saat mereka makan siang bersama Serdina, dan ia juga merasa yakin kalau Serdina pasti sudah mempersiapkan sesuatu untuk memastikan agar Leah menikahi Lord Oberde. Itulah alasannya kenapa Isakan mengajukan lamaran untuk menjadikan Leah sebagai istrinya sebagai syarat perjanjian damai, karena ia ingin mengetahui apakah Serdina akan melakukan sesuatu untuk menggagalkan lamaran tersebut. Mengetahui hal itu, Leah pun mengatakan kalau ia akan memastikan perjanjian damai antara Estia dan Kurkan terwujud, which is hal itu akan menjadi tugas terakhirnya sebagai putri kerajaan Estia. Karena biar bagaimanapun, yang Leah pedulikan hanyalah keamanan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Estia. Isakan yang terkesiap mendengar perkataan Leah, lantas mengungkapkan kalau ia bersungguh-sungguh saat mengajukan lamaran kepada Estia untuk menikahi Leah. Isakan juga bilang kalau Leah mending mendampinginya menjadi Ratu Kurkan, alih-alih menjadi istri Lord Oberde yang dimanipulasi oleh Serdina. Leah jelas aja kaget karena selama ini ia mikir kalau Isakan hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi penting, tapi Isakan ternyata beneran pengen nikah sama dia. Isakan lantas merangkul Leah dan menciumnya dengan lembut. Pada momen itu, Isakan menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Leah setelah perjanjian damai terwujud. Sambil menangis, Leah pun bilang kalau dia nggak pengen mati dan ingin tetap hidup demi Estia dan juga demi dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Isakan nampak sedang berbincang dengan Haban tentang para budak Kurkan yang telah berhasil mereka bebaskan. Pada momen itu, Haban menyadari kalau Isakan sedang mencemaskan Leah yang sebentar lagi akan menikah dengan Lord Oberde yang gayanya udah kayak raja, padahal statusnya masih tunangan Leah. Namun, yang bikin Isakan kepikiran adalah pengaruh Serdina, ibu tiri Leah yang merupakan seorang Sofaris. Mengetahui kalau orang-orang Sofaris terkenal akan kekuatan sihir mereka, Isakan lantas memerintahkan Haban untuk memanggil Morga, penyihir Kurkan yang selama ini ditugaskan untuk melacak jejak orang-orang Sofaris. Di sisi lain, Blaine nampak sedang berburu bersama kakeknya yang menjelaskan kalau orang-orang Kurkan biasanya selalu berburu dengan tangan kosong karena kemampuan fisik mereka yang sangat tangguh. Mendengar hal itu, sebuah gagasan tiba-tiba terlintas di benak Blaine yang lantas menyatakan his keinginan untuk mengundang Isakan ke hunting festival tahun ini. Blaine pun menemui ibunya untuk membahas rencana mereka terhadap Leah dan Isakan. Singkat cerita, hunting festival pun dimulai dan Leah sengaja menghadiri acara itu untuk mendukung Isakan. Tak lama kemudian, Blaine menghampiri
menghampiri Leah, dan sesuai tradisi, seorang wanita harus memberikan sapu tangannya untuk mendukung peserta yang berpartisipasi dalam perburuan tersebut. Biasanya mereka memberikan dukungan kepada pasangan mereka, tapi emang Blaine nggak tahu malu. Dia malah meminta Leah untuk mendukungnya. Leah yang emang nggak mau ribet, lantas memberikan sebuah sapu tangan kepada Blaine. Sapu tangan itu sebenarnya bukan miliknya, karena Leah nemu sapu tangan itu di atas meja. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa juga dikasih ke Blaine daripada dia tantrum dan bikin keributan. Nggak lama kemudian, Leah tiba-tiba dikejutkan dengan isakan yang meluk dia dari belakang. Tanpa pikir panjang, isakan langsung mencium Leah dan pengen ngajak main bareng. Tapi Leah langsung nolak karena sebentar lagi perburuan akan dimulai. Isakan akhirnya cuma bisa mendekap Leah dengan erat seraya memberikan sepotong kue coklat untuk Leah. Pada momen itu, Leah memberikan sapu tangan yang telah ia persiapkan khusus untuk isakan dan meminta isakan mengenakan sapu tangan itu selama perburuan. Isakan pun berterima kasih pada Leah seraya menciumnya dengan lembut. Sebelum pergi, isakan memberitahu Leah kalau seorang penyihir Kurkan bernama Morga akan datang menemui Leah. Morga ternyata sudah tiba di Estia dan Haban ditugaskan untuk mengawalnya. Morga berasal dari suku Kurkan yang mewarisi darah ular dan memiliki kekuatan sihir murni seperti orang-orang Sofaris. Salah satu kemampuannya adalah mantra sihir yang bisa membuat seseorang melakukan apapun yang ia katakan, yang mana hal itu membuat Morga dijauhi oleh orang-orang Kurkan lainnya. Untungnya, Morga sangat setia pada isakan dan gak pernah berniat jahat, walau gak dipungkiri kalau Morga kadang suka iseng dan Haban adalah salah satu target keisengan dia. Sebelum perburuan dimulai, isakan bertanya pada Leah, apakah ada hewan buruan tertentu yang diinginkan oleh Leah. Sebelum Leah sempat menjawabnya, Blaine sudah lebih dulu berkata kalau isakan gak perlu menanyakan hal itu pada Leah, karena Leah telah memberikan sapu tangan kepadanya, yang mana hal itu menandakan kalau Blaine lah yang akan membawakan hewan buruan untuk Leah. Isakan sih cuek aja, tapi Blaine seketika menjadi jengkel saat melihat sapu tangan yang dikenakan oleh isakan, yang mana sapu tangan itu merupakan sapu tangan dengan hiasan bunga yang dijahit khusus oleh Leah. Di tengah perburuan, Blaine dikejutkan dengan kemampuan isakan dalam berburu menggunakan tombak. Isakan mampu menangkap hewan buruan dengan bidikan yang sangat akurat dari jarak jauh. Pada momen itu, isakan malah mencemuh Blaine karena Blaine, sama aja dengan keluarga kerajaan lainnya, menganggap Leah sebagai barang yang bisa diperjualbelikan begitu aja. Isakan kemudian menekankan kalau Leah bukanlah objek yang dimiliki siapapun, sehingga Leah berhak untuk menentukan keinginan dan pilihannya sendiri. Isakan juga bilang kalau Leah, sampai kapanpun, gak akan pernah memilih Blaine karena Blaine adalah saudaranya, meski mereka lahir dari ibu yang berbeda. Isakan lantas menyindir Blaine dengan bertanya apakah Blaine akan menikahi Leah, which is hal itu jelas aja bakal ditentang oleh peraturan kerajaan yang melarang pernikahan antar sesama anggota keluarga yang terikat hubungan darah. Di sisi lain, Serdina lagi-lagi berusaha mengintimidasi Leah secara mental dengan menyinggung tentang keterlibatan Leah dalam negosiasi dengan Raja Kurkan. Pada momen itu, Leah menyadari kalau Serdina nggak menginginkan perdamaian antara Estia dan Kurkan. Leah pun menjadi semakin yakin kalau Serdina adalah seorang Sofaris yang secara natural telah menjadikan Kurkan sebagai musuh bebuyutan mereka. Alih-alih mengamankan tahta untuk Blaine dengan jalan damai, Serdina memilih mengambil resiko dengan memanipulasi Lord Obert dan mengendalikan Leah. Sementara itu, Blaine yang merasa sangat tersinggung dengan sindiran isakan, lantas berniat menyerang isakan dengan panahnya. Tapi isakan malah terus memprovokasi Blaine, hingga Blaine melesatkan anak panahnya dan mengenai isakan. Di waktu yang bersamaan, Kanin langsung menghadang para pengawal isakan, sementara isakan memberi pelajaran pada Blaine karena telah melukainya. Isakan sengaja memanah kuda yang ditunggangi oleh Blaine, membuat Blaine terjatuh dan terinjak oleh kudanya sendiri. Mengetahui kalau putra tercintanya terluka, Serdina seketika menjadi sangat murka dan mengutuk isakan seraya berkata kalau isakan akan menyesalinya. Tapi isakan dengan entengnya bilang kalau dia cuma membela diri karena Blaine yang duluan menyerangnya. Malam harinya, Leah nampak begitu cemas setelah kejadian di hunting festival yang menyebabkan Blaine dan isakan terluka. Meski Blaine yang lebih dulu menyerang isakan, tapi nggak bisa dipungkiri kalau isakan emang sengaja memprovokasi Blaine dengan menyinggung tentang perasaannya pada Leah. Gara-gara konfrontasi tersebut, Leah pun menyadari kalau perjanjian damai mungkin nggak akan pernah terwujud karena Serdina pasti akan menghasut sang raja untuk membatalkan negosiasi dengan Raja Kurkan. Di waktu yang bersamaan, isakan tiba-tiba datang mengunjungi Leah di kamarnya dan langsung menarik Leah ke dalam dekapannya. Pada momen itu, isakan bilang kalau ia sengaja terluka demi Leah dan meminta Leah untuk makan malam dengannya. Karena negosiasi mungkin akan segera dibatalkan, Leah pun menyadari kalau ia hanya memiliki waktu beberapa hari bersama isakan sebelum isakan kembali ke Kurkan. Di sisi lain, isakan yang juga menyadari hal itu, lantas meminta Leah untuk pergi bersamanya ke Kurkan. Gak cuma
cuman itu, Isakan juga meminta Leah untuk menikah dengannya dan menjadi Ratu Kurkan. Isakan menjelaskan kalau Kurkan gak hanya tentang padang pasir seluas mata memandang, tapi juga peradaban yang kaya dengan kultur beragam dan padang rumput di mana bunga-bunga bermekaran sepanjang musim. Tapi di atas semua itu, Leah akan menjadi ratu yang akan memimpin Kurkan bersamanya, dan ia akan memastikan Leah mendapatkan semua keinginannya dan melakukan apapun yang ingin ia lakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Untuk sesaat, Leah nampak tertarik dengan janji manis yang diucapkan oleh Isakan dan terhanyut dalam pesona sang Raja Kurkan yang lantas menciumnya dengan penuh kelembutan. Namun, semua itu terasa mustahil bagi Leah yang seluruh hidupnya terikat oleh Estia dan dikendalikan sepenuhnya oleh Serdina. Isakan yang kesal dengan penolakan Leah, lantas mempertanyakan tentang dedikasi Leah pada Estia yang ia anggap terlalu berlebihan. Leah emang punya pikiran untuk balas dendam pada keluarga kerajaan, tapi alih-alih melakukan perlawanan, Leah malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Isakan jelas aja kesel karena selama ini Leah ternyata berada di bawah mantra Serdina yang terus menanamkan pikiran kalau seluruh hidup Leah harus didedikasikan sepenuhnya untuk Estia. Pada momen itu, Leah seketika menyadari kalau pikiran itu sebenarnya bukan berasal darinya. Tapi di waktu yang bersamaan, Leah tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya, bahkan hidungnya sampai mimisan karena rasa sakitnya tersebut. Untungnya, Isakan berada di sisinya dan langsung memeluk Leah untuk menenangkannya. Setelah Leah akhirnya tenang, Isakan pun bilang kalau dia nggak bakal maksa Leah dan memberikan Leah waktu untuk memikirkan lamarannya. Meski pada akhirnya Leah memilih untuk tetap tinggal di Estia, Isakan merasa yakin kalau Leah pasti akan sangat merindukannya. Secara mengejutkan, Leah malah meminta Isakan untuk bikin dia terus memikirkan dan merindukan Isakan agar dia nggak pernah sekalipun melupakan Isakan meski Isakan nggak lagi berada di sisinya. Isakan langsung aja menanggapi permintaan Leah dengan penuh semangat. Ia mencium Leah tanpa ragu, memeluknya dengan erat, memastikan Leah terus mengingat momen kebersamaan itu. Isakan mengajari Leah untuk selalu berpikiran terbuka dan berterus terang akan perasaannya sendiri. Isakan mengajari Leah untuk menyentuh relung hatinya yang terdalam dan mempererat ikatan batin yang telah terjalin di antara mereka berdua sejak pertemuan pertama mereka. Isakan terus mendekap Leah, tak sekalipun melepaskan Leah, mengetahui kalau kebersamaan mereka tak akan bertahan lama. Isakan kemudian menutup mata Leah, mengajari Leah cara merasakan kehadirannya meski ia telah kembali ke Kurkan. Isakan memastikan agar Leah mengingat setiap sentuhan, setiap kecupan, dan setiap dekapan yang telah menyatukan jiwa mereka dan memperdalam perasaan cinta di antara mereka berdua. Saat Leah semakin terhanyut dalam momen kehangatan itu, Isakan lantas mencium Leah dengan lembut dan berharap Leah dapat merasakan tak hanya momen paling indah, tapi juga kerinduan yang mendalam saat Isakan menjaga jarak, walau hanya sejengkal darinya. Mengetahui kalau waktunya bersama Leah hanya tinggal beberapa hari lagi, Isakan tak membuang kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan keinginannya untuk memiliki Leah sepenuhnya. Walau pada akhirnya Leah memilih untuk tetap tinggal di Estia, Isakan ingin agar Leah terus memikirkannya, terus merindukan kehadirannya, dan terus mengingat setiap momen bahagia yang telah mereka lalui bersama. Seolah-olah menyadari dan menyambut perasaan Isakan dengan sukacita, Leah mengambil langkah berani untuk menyenangkan Isakan dengan segenap cinta yang ia miliki untuk pria itu. Isakan hanya bisa membiarkan dirinya terhanyut oleh genggaman kehangatan dan ungkapan cinta yang tulus dari Leah hingga ia tak lagi mampu membendung perasaannya sendiri. Isakan lantas memperdalam momen kebersamaan itu dengan memeluk Leah semakin erat, menciumnya tanpa jeda, merangkulnya penuh kehangatan, tak sekalipun membiarkan Leah terlepas dari dekapannya. Isakan ingin memastikan agar momen kedekatan mereka malam ini tertanam dengan kuat dalam benak Leah, sehingga Leah tak akan pernah sekalipun melupakan momen kebersamaan mereka sampai akhir hayatnya. Dan untuk yang terakhir kalinya, sebelum mereka berpisah, Isakan ingin Leah menyadari kalau ia sangat mencintai Leah dan rela melakukan apapun demi menyelamatkan Leah. Meski Isakan meyakini kalau Leah tak akan berpaling darinya, tapi Isakan ingin memastikan agar Leah menyadari kalau sampai kapanpun, Leah akan selalu menjadi pengantinnya, dan suatu hari nanti, Leah akan sepenuhnya menjadi miliknya. Leah nyaris tak dapat menahan diri untuk menerima lamaran Isakan dan pindah ke Kurkan, apalagi bayangan dirinya menikah dengan Isakan dan memiliki seorang putra seketika terlintas di dalam benaknya. Namun, Leah segera menyadari kalau kebahagiaan itu terasa begitu jauh dan sulit digapai, sehingga ia memilih untuk menikmati momen kehangatan yang ia bagi bersama Isakan saat ini. Setelah semuanya selesai, Isakan tetap memperlakukan Leah dengan penuh kasih sayang. Bahkan ia juga menyuapi Leah makan dengan sabar, sebelum membiarkan Leah beristirahat dalam dekapannya. Setelah Leah tertidur lelap, Isakan lantas memanggil Morga dan memintanya untuk memeriksa kondisi Leah. Saat mengecek pergelangan tangan Leah, Morga seketika mengetahui kalau Leah berada di pengaruh sihir yang sangat kuat
kuat. Morga menjelaskan kalau Leah berada di bawah mantra pencuci otak yang telah tertanam sejak ia masih kecil, yang mana hal itu membuat mantra itu menjadi semakin kuat dan sulit dipatahkan seiring bertambahnya usia Leah. Mantra itu juga yang membuat Leah memprioritaskan Estia di atas dirinya sendiri, bahkan Leah tak akan segan-segan mengorbankan nyawanya sendiri demi Estia. Mantra itu tak hanya mencuci otak Leah untuk sepenuhnya setia pada Estia dan keluarga kerajaan, tapi juga telah menanamkan pemikiran kalau eksistensi Leah terkait sepenuhnya oleh Estia dan keluarga kerajaan, sehingga siapapun yang menanamkan mantra tersebut pada Leah bisa mengendalikan hati dan pikiran Leah, tanpa pernah sekalipun Leah menyadari kalau ia sebenarnya berada di bawah pengaruh sihir. Maka dari itu, jika mereka nekat mematahkan mantra tersebut, Leah akan menjadi sangat terpukul, bahkan bisa mengalami depresi yang parah yang berujung pada rusaknya mental dan pikiran Leah, atau yang terburuk, Leah juga bisa kehilangan nyawanya. Morga juga menjelaskan kalau keinginan Leah untuk mati mungkin satu-satunya perlawanan yang secara tak sadar telah dilakukan oleh Leah untuk terlepas dari mantra itu. Isakan lantas bertanya apakah ia bisa membunuh Serdina untuk mematahkan mantra itu, karena ia merasa yakin kalau Serdina lah yang telah menanamkan mantra itu pada Leah. Namun, Morga meminta Isakan jangan bertindak gegabah, karena Sofaris dikenal sangat licik, dan mungkin Serdina telah memikirkan cara agar mantra itu tak mudah dipatahkan begitu saja sekalipun ia mati. Morga sama sekali nggak menyangka kalau Serdina ternyata mampu menggunakan mantra yang sangat kuat seperti itu, yang mana hal itu ternyata melebihi kekuatannya sendiri. Morga mengatakan kalau ia nggak mampu melawan Serdina sendirian dengan kekuatan sihirnya. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mencari cara untuk mematahkan mantra yang tertanam pada diri Leah. Morga menyarankan agar mereka membawa Leah ke Kurkan dan mencari pertolongan dari para penyihir Kurkan lainnya. Sementara itu, Blaine nampak baru saja mengalami mimpi buruk setelah konfrontasinya dengan Isakan. Serdina pun segera menenangkannya, tapi Blaine malah mengungkapkan kalau ia sudah jatuh cinta pada Leah. Serdina jelas aja kaget seraya bilang kalau Blaine cuma lagi bingung aja dengan perasaannya sendiri setelah kehadiran Isakan yang terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Leah. Mendengar hal itu, Blaine lantas mikir kalau selama ini ibunya selalu mengabulkan apapun permintaannya, sehingga lama-kelamaan ia membiarkan dirinya dimanipulasi oleh ibunya. Namun perasaannya pada Leah tumbuh begitu saja dan dia benar-benar ingin mendapatkan hati Leah, sehingga Blaine pun meminta ibunya untuk membantunya mendapatkan hati Leah dan sebagai gantinya dia akan menuruti semua perintah ibunya. Beberapa hari kemudian, Leah mendapat surat dari Isakan yang menanyakan tentang kondisinya sekaligus menjelaskan tentang Serdina yang mungkin telah menanamkan mantra pada diri Leah. Pada momen itu, Leah nampak tersenyum sambil berangan-angan seandainya dia menerima lamaran Isakan untuk menikah dengannya dan pindah ke Kurkan. Leah kemudian diberitahu oleh Melissa tentang Dayang yang telah mencuri gaun ungu pemberian Isakan dan memberikannya kepada Serdina. Leah ingin menemui Dayang itu, tapi ia ternyata sudah mengajukan cuti sakit untuk beberapa hari. Meski begitu, Leah diam-diam menemui Dayang itu di sebuah restoran, dan Dayang itu lantas menegaskan kalau ia tak pernah bermaksud untuk mencuri gaun itu. Dayang itu menjelaskan kalau ia hanya menjalankan perintah dari Melissa untuk mengambil gaun itu dan menyerahkannya kepada Melissa. Ia sama sekali tak menyangka kalau Melissa akan memberikan gaun itu kepada sang ratu. Mendengar hal itu, Leah jelas aja kaget karena Melissa adalah Dayang utama sekaligus teman terdekatnya. Jadi mustahil jika Melissa mengkhianatinya. Namun Leah memilih untuk tetap waspada karena yang ia hadapi adalah Serdina. Dan jika perkataan Isakan tentang Serdina memang benar, maka ia tak bisa mempercayai siapapun di dalam istana. Sekalipun orang terdekatnya yang selama ini selalu berada di sisinya untuk mendukungnya. Saat Leah kembali ke istana, ia dikejutkan dengan kemunculan Serdina yang sengaja datang untuk mengonfrontasinya. Leah seketika menyadari kalau ia harus segera kabur dari sana, tapi Serdina sudah lebih dulu menggunakan kekuatan sihirnya untuk menjatuhkan Leah dan memasuki alam bawah sadarnya untuk menciptakan rasa sakit yang teramat sangat. Duh, kira-kira gimana nasib Leah selanjutnya ya? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.